Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh kembali melanjutkan belajar Alkitab melalui contextual Bible reading. Hari ini kita sampai di Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin, terima kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita sudah sampai di bagian terakhir kitab Galatia, yaitu pasal yang ke-6. Di mana kemarin kita sudah melihat di pasal 5 bagaimana kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, tidak lagi menjadi anak-anak hamba, anak-anak perhambaan, tetapi sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dan artinya bahwa kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Dan di sini Paulus melanjutkan nasihat-nasihatnya kepada jemaat, terutama dalam kehidupan persekutuan mereka. Dan tentu saja kerinduan Paulus seperti Galatia 5 bahwa hidup kita, hendaklah kita memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Dan di sini dalam kehidupan persekutuan, orang-orang, saudara-saudara jemaat ini harus senantiasa melakukan apa yang dinasihatkan Paulus. Di sini yang pertama, untuk menegur seorang dengan yang lain, ya tentu saja dengan kasih. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, jatuh dosa, dan sebagainya, maka kita yang rohani, kamu yang rohani, Paulus katakan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi dengan kasih, dengan kesabaran, membimbing orang-orang ini. Ya, sekalipun kadang mungkin
orang takut untuk menegur, orang takut untuk menyatakan kebenaran. Tetapi Amsal juga katakan bahwa ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Demikian juga kalau kita mengasihi saudara-saudara kita yang mereka sedang melakukan pelanggaran, kedapatan berdosa, kita harus membimbing, memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar. Ya, tentu saja dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Dan catatan Paulus, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Diri sendiri harus kita terus jaga di dalam ya kekudusan. Kita sendiri harus hidup benar di dalam pimpinan Roh Kudus, tentu saja. Nah, ini menegur dengan lemah lembut, kita sendiri harus menjaga diri. Kemudian di ayat yang kedua, Paulus juga menasihatkan supaya jemaat ini bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jelas hukum Kristus adalah kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Jadi kalau ada sesamanya yang sedang berbeban berat, ada sesuatu persoalan, permasalahan, kita harus saling menolong, saling membantu, saling menopang, saling menguatkan. Itu yang Paulus inginkan, supaya jemaat ini terus boleh satu dengan yang lain bertolong-tolongan. Ya. Kemudian Paulus juga mengingatkan ayat 4 dan 5 bahwa setiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Terkadang orang sulit untuk melihat pribadinya sendiri, lebih mudah untuk menilai, melihat orang lain. Tapi Paulus di sini mengingatkan supaya melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain, sehingga kita tidak menjadi hakim bagi saudara-saudara kita, tetapi lihat pekerjaan kita, apakah sudah berkenan kepada Allah, apakah pekerjaan kita sesuai dengan kehendaknya, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Kemudian ayat 6, di sini Paulus menghendaki supaya jemaat ini menjadi jemaat yang murah hati, terutama kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memberi mereka pengajaran dalam firman. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi orang yang sudah menolong kita, mengajar kita, ya, kita harus murah hati kepada mereka, membagi apa yang ada pada kita dengan orang yang sudah membagi firman itu dengan tulus, dengan kasihnya. Dan di sini Paulus juga mengingatkan hukum tabur tuai, bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Kalau kita menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging, tetapi diingatkan kembali, yang menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita harus menabur di dalam roh, gitu ya. Kita akan menuai hidup yang kekal. Kemudian ayat 9 terus diingatkan supaya kita tidak jemu berbuat baik, selalu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita berbuat baik, mari kita berbuat baik senantiasa. Kita jangan menjadi lemah, tetapi terus mengerjakan apa yang baik. Dan selama ada kesempatan, kita terus berbuat baik kepada semua orang. Dan penekanan Paulus supaya kita berbuat baik terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, ini nasihat-nasihat Paulus untuk membangun jemaat ini dalam persekutuan, sehingga mereka bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kemudian di bagian yang kedua, bagian penutup surat ini, Paulus memperingatkan mereka. Dan di sini Paulus menulis surat Galatia dengan tangannya sendiri. Ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya. Banyak kitab-kitab, surat-surat Paulus yang ditulis oleh orang lain, tetapi di sini Paulus menulis dengan tangannya sendiri. Betapa dia menunjukkan kasihnya kepada
jemaat Galatia di tengah ya kelemahannya, tetapi dia dengan setia membimbing jemaat ini, mengasihi jemaat ini, dan memperingatkan mereka supaya kembali ya berhati-hati ya, karena ada orang-orang kemarin katakan bahwa orang-orang yang legalis, jadi hanya terpaku, mereka terikat kepada hal-hal lahiriah, hal-hal ya sunat seperti itu, dan ternyata mereka juga berusaha untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi jemaat Galatia untuk menyunatkan diri sama seperti mereka ya, mereka supaya mereka dapat bermegah atas keadaan jemaat yang hanya secara lahiriah. Nah, kita harus berhati-hati terhadap guru-guru palsu ini karena mereka tidak mau dikatakan ayat 12 supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mereka tidak tahan menderita karena ya mungkin desakan dari golongan Yahudi, sehingga ya mereka yang ada di jemaat berusaha untuk membawa yang lain untuk mengikuti apa yang menjadi ajaran Yudaisme saat itu untuk melakukan sunat. Nah, yang bermegah karena hal-hal lahiriah. Dan di sini Paulus memberikan teladan bahwa dia tidak mau bermegah selain daripada salib Yesus Kristus. Ya, karena olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, itu yang menjadi kemegahan Paulus, dia boleh ikut menderita bersama-sama dengan salib Kristus. Dan masalah bersunat atau tidak bersunat di ayat 15 dikatakan tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah ciptaan baru. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru, hidup yang sudah merdeka, dimerdekakan dalam Kristus, hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di sini di bagian terakhir Paulus mendoakan supaya mereka yang terus setia memberi diri dipimpin oleh patokan-patokan yang sudah Paulus berikan, ya, damai sejahtera, rahmat turun atas mereka milik Allah. Dan Paulus menutup suratnya dengan doa bahwa kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Nah, inilah surat Galatia yang mengingatkan jemaat supaya mereka tidak mudah diumbang-ambingkan oleh Injil-Injil palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa ya, keselamatan masih plus melakukan hukum Taurat, termasuk sunat di dalamnya. Inilah peringatan yang Paulus berikan kepada jemaat Galatia. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus membangun kehidupan persekutuannya dengan kasih dan juga terus berhati-hati dengan ajaran-ajaran palsu. Sebagai aplikasi, sudahkah saya dan saudara saat ini memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus sehingga saya dan saudara membangun persekutuan dalam jemaat ini dengan kasih dan selalu berhati-hati dengan ajaran-ajaran palsu di luar Kristus. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Eva untuk firman-Nya. Biarlah pagi hari ini kita terus diingatkan untuk terus hidup berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak terpengaruh oleh ajaran sesat yang hari-hari ini begitu marak muncul di setiap media sosial dan juga setiap khotbah. Ada banyak hal yang perlu kita terus cermati untuk kita tetap berkonsisten untuk hidup dalam kebenaran, dan kita memiliki hati yang murah hati kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita juga hidup berbagi bagi sesama. Kita tetap ada dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, Engkaulah kebenaran kami Yesus Tuhan, Engkaulah pusat penyembahan kami. Mari kita terus pagi hari ini berkomitmen untuk kita boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan terus hidup di dalam kebenaran. Kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang hari-hari ini marak muncul di media sosial dan juga di khotbah-khotbah. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang murah hati, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah membagikan firman dan melayani kita. Mari kita berkomitmen untuk kita boleh melakukan yang terbaik. Bapa Surgawi, aku bersyukur melalui firman Tuhan pagi hari ini boleh diingatkan selalu untuk aku boleh hidup di dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus, dan hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang jahat ini dan maraknya ajaran-ajaran sesat yang berusaha membelokkan fokus kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa berikanlah setiap kami hikmat supaya dengan kebenaran firman Tuhan kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang membangun, mana yang konstruktif, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Penuhkanlah kami Tuhan semua dengan kasih-Mu supaya kami lebih bermurah hati kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya yang sudah melayani dengan tulus hati, yang sudah membagikan firman Tuhan, juga kepada sesama kami, supaya hidup kami adalah hidup yang berbagi, hidup yang mengasihi orang lain, karena firman mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi dan kasih sesama kami manusia. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.